Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 21, Lutut Lemas Sang Rival. Tidak, aku baru selesai sarapan. Chris menyeruput kopi itu dengan santai dan menatap Adelia. Hal itu tidak berbeda jauh dengan Adelia, dia juga melakukan hal yang sama. Apa kau sudah puas melihatku? Apa sih? Adelia tersipu malu dan bangkit berdiri. Mau kemana? Siap-siap untuk pergi bekerja. Sini. Chris melambaikan tangannya. Adelia segera mendekati Chris dan pada saat itu, Chris memegangi tangannya dan segera menarik Adelia hingga wanita itu duduk di atas pangkuannya. Del. Chris memeluknya dan membenamkan wajahnya di dada Adelia. Chris, jangan seperti ini. Kenapa? Apa kau tidak suka? Bukan begitu. Lalu, Adelia memeluk leher Chris dan langsung mengecup bibir Chris. Nanti terlambat, ujarnya. Biarkan saja, tidak ada yang marah. Yah, kau benar tapi nanti aku terlambat karena aku sudah ada janji. Chris menatap wajah Adelia sedangkan Adelia tersenyum padanya dan mendekatkan bibirnya. Sebentar saja ya, bisiknya. Mereka kembali berciuman dengan mesra dan setelah itu Adelia bangkit berdiri untuk bersiap-siap berangkat bekerja. Dia memang ada janji dengan klien jadi dia tidak bisa berlama-lama seperti itu walaupun dia sangat ingin. Seperti biasa Chris mengantar Adelia ke tempatnya bekerja. Saat sudah tiba, Chris menciumi dahi Adelia dengan lembut. Adel sayang, aku pergi ya. Adelia tersenyum dan sebelum turun dari mobil, Adelia menciumi pipi kekasih tampannya. Hati-hati. Setelah berkata demikian, Adelia segera turun dari mobil Chris. Dia tidak langsung masuk ke dalam dan masih berdiri di depan sambil melambaikan tangannya saat mobil Chris telah pergi. Setelah itu Adelia segera masuk ke dalam untuk menemui kliennya. Adelia sibuk berbicara di dalam ruangannya sampai tiba-tiba dua orang polisi mendatangi tempat itu. Para karyawan Adelia sangat kaget dibuatnya. Dan dengan cepat asisten Adelia berlari ke dalam ruangan bosnya dengan tergesa-gesa untuk memberitahukan pada wanita itu jika ada polisi di luar sana. Adelia tak kalah kagetnya, ada apa? Dengan cepat Adelia segera keluar dari ruangannya dan meninggalkan kliennya bersama asistennya untuk menemui polisi di luar sana. Selamat siang Pak, ada apa ya? Tanyanya. Apa kau pemilik tempat ini? Salah seorang polisi itu bertanya. Adelia menjawab dengan sebuah anggukan. Seorang polisi tiba-tiba mengeluarkan sebuah surat perintah dan memberikannya pada Adelia. Anda kami tahan karena kami menerima laporan tempat ini menjadi tempat penyedia wanita penghibur. Apa? Adelia terbelalak kaget. Jangan asal ya Pak, tempat ini ada izinnya loh. Mana mungkin kami menyediakan wanita penghibur? Jelasnya. Maaf Bu, ikut dengan kami dan Ibu bisa jelaskan nanti di kantor kami. Ujar polisi itu lagi. Apa, sudah gila ya Pak? Siapa yang melaporkan hal ini? Adelia tampak tidak terima. Bu, tolong kerjasamanya. Pinta polisi itu. Adelia tertunduk lesu dan mau tidak mau dia harus mengikuti polisi itu untuk menjelaskan semuanya tapi sebelum itu. Adelia meminta asistennya untuk menghubungi kakaknya dan juga meminta semua karyawannya untuk pulang karena tempat itu ditutup sementara. Adelia keluar dari tempat itu dan mengikuti para polisi yang membawanya dan pada saat itu asistennya menghubungi Sean. Sontak saja Sean sangat kaget mendengarnya. Siapa yang telah berani mengganggu adiknya?
Sean segera menuju kantor polisi di mana adiknya ditahan dan tidak lupa pria itu juga menghubungi kedua orang tuanya. Sean berlari dengan cepat untuk menemui adiknya dan saat dia tiba, Adelia tampak tertunduk lesu. Dengan cepat Sean menghampiri adiknya dan memeluknya. "Del, apa yang terjadi?" tanya Sean dengan tidak sabar. "Tidak tahu Kak, ada yang melapor jika aku menyediakan wanita penghibur," jelasnya. Sean segera menghampiri polisi yang ada di sana dan menatap polisi itu dengan tajam. "Katakan padaku, siapa yang berani memfitnah adikku?" tanyanya dengan kesal. "Maaf Pak, kami mendapat laporan dari seorang wanita jika di sana menyediakan wanita penghibur." "Apa kalian punya bukti?" tanya Sean pula. "Kami akan segera mengumpulkan bukti," jawab polisi itu. "Jika begitu, kenapa kalian menahan adikku di sini sebelum ada bukti?" Sean semakin marah. Tanpa bukti beraninya menahan adiknya. "Maaf, kami membawanya hanya untuk menginterogasinya saja," kata polisi itu lagi. Sean menarik nafasnya untuk menenangkan emosinya. Siapapun yang memfitnah adiknya tidak akan dia maafkan. "Katakan padaku, siapa yang berani memfitnah adikku?" "Nona Laura Malik," jawab polisi itu. Adelia terbelalak kaget. "Laura? Wanita gila itu, dia sungguh tidak menyangka jika Laura akan memfitnahnya seperti itu." Pada saat itu, Roy Rajendra dan istrinya sudah datang dan berlari di tempat itu. Mirna Fernanda langsung memeluk putrinya saat melihatnya. "Apa yang terjadi?" tanya ibunya. "Mom, aku sedang difitnah oleh klienku," jelas Adelia. "Siapa?" tanya Roy Rajendra dengan cepat. "Laura Malik, dia cucu dari Ben Malik dan entah kenapa dia sangat membenciku," jelas Adelia. Sean melangkah ke arah keluarganya dengan tangan yang terkepal di sisinya. "Laura Malik, dasar wanita gila ini," geram Sean marah. "Cucu Ben Malik, beraninya?" Roy juga marah saat mendengarnya. "Mirna, bawa Adelia pulang, aku dan Sean akan menyelesaikan masalah ini," pinta Roy pada istrinya. Mirna mengangguk dan segera membawa putrinya. Dan tentunya setelah mendapat izin dari pihak kepolisian di sana dengan syarat Adelia tidak diizinkan pergi ke luar negeri atau keluar kota untuk diselidiki lebih lanjut. Hari itu, biru jodoh yang dibuka oleh Adelia ditutup dengan paksa dan sebuah garis polisi terpasang di ruko 2 lantai itu. Dan pada saat itu, Roy Rajendra beserta putranya pergi menemui Laura Malik. Mereka akan memastikan apa wanita itu yang telah memfitnah Adelia. Jika benar maka wanita itu akan mendapatkan balasannya. Hari itu, Laura sedang duduk dengan santai di kantornya. Sudah bisa dia tebak, hari ini Adelia pasti sudah berada di kantor polisi. Laura meneguk minumannya dengan cepat sambil menggoyangkan kakinya. Dia sangat puas saat membayangkan pemilik biro jodoh itu ditangkap oleh polisi. Siapa suruh berani menantangnya? Dia juga sangat senang saat membayangkan bisnis biro jodoh yang dibangun oleh Adelia menjadi hancur. Dia yakin saat ini sudah terjadi kehebohan di tempat itu. "Rasakan kau Bu Adele, itulah akibatnya bila bersaing denganku," katanya dengan puas. Senyum kepuasan terpancar dari wajahnya, bisa dia pastikan Chris dan Adelia tidak akan bisa bertemu lagi. Dan pada saat itu, dia akan mendekati Chris lagi. Saat Laura sedang menikmati kemenangannya, di luar sana sekretarisnya berlari dan masuk ke dalam ruangannya dengan tergesa-gesa. Hal itu membuat Laura sangat marah. Beraninya sekretarisnya melakukan hal itu, apa dia kira kantornya ini pasar?
Hei, kenapa berlari seperti itu? Kau kira ini tempat apaan? Teriaknya marah. Maaf Bu, di luar ada Tuan Roy Rajendra dan Tuan Sean Rajendra ingin bertemu. Jawab sekretarisnya. Laura segera bangkit berdiri dan merapikan penampilannya. Apa yang membuat kedua orang itu datang? Apa mereka berdua ingin menanamkan modal lagi di perusahaannya? Dia harap begitu karena Roy Rajendra adalah penanam modal terbesar di perusahaannya saat ini. Bawa mereka masuk, cepat. Perintahnya. Dengan cepat sekretarisnya langsung keluar lagi untuk mempersilahkan kedua tamu itu untuk masuk ke dalam sana. Saat Roy Rajendra bersama Sean masuk ke dalam sana, tampak Laura tersenyum manis menyambut kedatangan mereka. Tuan Rajendra, apa yang membuat kalian datang kemari? Tanya Laura basa-basi. Dia belum tahu tujuan kedua pria itu menemuinya. Singkat saja, apa kau yang melaporkan Adelia Fernanda ke polisi dan memfitnahnya? Tanya Sean tanpa basa-basi. Benar. Jawab Laura dengan heran. Ada hubungan apa mereka dengan pemilik biro jodoh miskin itu? Baiklah. Roy Rajendra segera mengambil ponselnya untuk menghubungi Ben Malik. Saat itu juga Roy langsung memutuskan kerja sama mereka dan menarik semua saham yang dia tanam di perusahaan Ben Malik. Mata Laura meolot tidak percaya. Apa yang telah terjadi? Apa dia telah membuat kesalahan? Tuan Roy, kenapa Anda menarik semua saham Anda di perusahaan kami? Tanya Laura heran. Nona Laura, asal kau tahu saja, Adelia Fernanda putriku dan beraninya kau memfitnahnya. Terdengar amarah dari suara Roy. Dia tidak terima putri semata wayangnya dipermalukan dan diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Wajah Laura langsung pucat. Tidak mungkin. Adelia adalah putri dari Roy Rajendra. Kenapa dia tidak tahu masalah ini? Pada saat itu ponsel Laura berbunyi dan dengan cepat Laura menjawab panggilan itu. Matanya terbelakang kaget dan lututnya langsung lemas. Laura langsung terduduk di atas lantai dan ponselnya jatuh dari tangannya. Pasalnya kakeknya baru saja menghubunginya dan memarahinya. Tidak hanya itu, kakeknya juga mencabut semua warisan untuknya. Tuan Roy, maafkan aku. Aku tidak tahu jika Bu Adele putrimu. Pinta Laura memohon. Roy dan Sean menatap Laura dengan tajam. Setelah tahu siapa Adelia baru mau minta maaf, enak saja. Jadi jika kau tahu kau tidak akan melaporkannya? Tanya Sean kesal. Tentu Tuan Sean, aku tidak akan berani. Bahkan aku tidak akan berani berebut lelaki dengannya. Jawab Laura pula. Roy dan putranya saling pandang. Apa maksudnya? Jadi kau memfitnah adikku hanya karena seorang lelaki? Teriak Sean marah. Benar, Bu Adele telah merebut lelaki yang aku sukai dan aku hanya memberinya sedikit pelajaran. Laura mencoba membela diri. Omong kosong apa itu? Adikku tidak mungkin melakukan hal seperti itu dan lagi-lagi kau memfitnahnya. Sean semakin kesal dibuatnya. Maaf Tuan Sean, aku tidak akan melakukan hal ini lagi tapi tolong jangan cabut kerja sama kita. Mohon Laura. Sekarang kau menyesal? Tanya Sean lagi. Tentu. Aku akan mencabut laporanku dan aku juga akan minta maaf pada Bu Adele. Jawab Laura dengan cepat. Segera lakukan dan akan aku pikirkan. Sela Roy Rajendra. Laura segera mengangguk dan dengan tangan bergetar Laura segera menghubungi polisi untuk mencabut laporannya. Dan pada saat itu Roy Rajendra dan putranya segera pergi dari sana. Laura hanya bisa menggigit bibirnya dan sepertinya dia harus berhenti mengejar Chris. Mana dia tahu ternyata pemilik biro jodoh yang tampak biasa saja itu ternyata putri dari Roy Rajendra.
Jika dia tahu, maka dia tidak akan berani melakukan hal seperti ini. Padahal dia baru saja menikmati kemenangannya, tapi dalam sekejap mata, dia sudah harus menerima kekalahannya. Sementara itu di kediaman Rajendra, Mirna sedang menenangkan putrinya. Dia sedang memeluk Adelia dan mengusap kepalanya dengan lembut untuk menghiburnya. Sudah Del, Dedi dan kakakmu pasti sudah membereskan masalah ini. Hibur ibunya. Tapi Mom, gara-gara aku kalian harus terlibat. Jangan berkata begitu sayang, semua ini pasti hanya salah paham dan percayalah tidak akan terjadi apapun lagi. Adelia mengangguk dalam pelukan ibunya, dia sungguh tidak menyangka Laura masih belum menyerah. Apa setelah ini wanita itu akan menyerah untuk mengejar Chris? Pada saat itu ponselnya berbunyi dan dengan cepat Adelia menjawab panggilan itu. Bu Adele, aku minta maaf padamu. Terdengar suara Laura di seberang sana. Miss Laura, kenapa kau lakukan ini? Bu Adele, aku benar-benar menyesal. Seharusnya aku tidak melakukan ini dan aku minta maaf padamu. Maaf, kemarin kau mencakar wajahku dan menjambak rambutku, sekarang tiba-tiba kau memfitnahku. Menurutmu jika kau berada di posisiku, apa aku perlu memaafkanmu? Laura terdiam di seberang sana, memang dia sudah sangat keterlaluan. Bu Adele, aku benar-benar minta maaf. Mungkin kau tidak akan memaafkan aku, tapi aku mohon kau mau meminta ayah dan kakakmu untuk tidak menarik semua saham mereka dari perusahaanku. Pinta Laura lagi. Ternyata begitu. Ucap Adelia dalam hati. Bagaimana ya? Ujar Adelia pura-pura. Bu Adele please. Pinta Laura lagi. Akan aku pikirkan jika kau mau bekerja di tempatku selama 1 bulan dengan gratis. Ujar Adelia dengan santai. Apa, Bu Adele, jangan bercanda ya, kau tidak tahu siapa aku? Laura mulai kesal. Adelia tersenyum mendengar penolakan wanita itu. Aku tahu dan Miss Laura pasti tidak tahu siapa aku, bukan? Penawaran hanya 1 kali, jika tidak mau ya sudah. Laura menggigit bibirnya. Sialan. Makinya dalam hati. Baiklah, hanya sebulan dan aku terima. Katanya dengan berat hati. Bagus, mulailah bekerja besok. Perintahnya. Tapi ingat janjinya, Bu Adele harus meminta pada Tuan Roy Rajendra untuk membatalkan niatnya menarik sahamnya di perusahaanku. Pasti Miss Laura, aku orang yang tepat janji. Adelia langsung mematikan ponselnya dan menyimpannya. Enak saja minta maaf, rasakan kau harus jadi pegawaiku. Gerutunya dalam hati. Adelia segera bangkit berdiri saat melihat ayah dan kakaknya telah kembali. Dengan cepat Adelia menghampiri kedua pria itu dan mengutarakan niatnya. Dad, bisa kau batalkan keinginanmu untuk menarik saham dari perusahaan Malik? Roy dan Sean saling pandang, kenapa Adelia meminta hal demikian? Apa dia lupa jika Laura telah melakukan hal yang keterlaluan terhadapnya? Kenapa? Sean penasaran dengan permintaan adiknya. Ya, Miss Laura telah meminta maaf padaku, jadi aku rasa hal ini tidak perlu diperpanjang lagi. Tidak bisa. Sela Roy dengan cepat, dia masih tidak terima putri sematawayangnya dipermalukan seperti itu. Roy segera duduk dan Mirna memberikan segelas teh untuk suaminya, sedangkan Adelia mendekati ayahnya. Dan memeluk ayahnya dari belakang untuk membujuknya. Dad, please, aku akan memberinya pelajaran dengan caraku. Pintanya. Adele, jadi orang jangan terlalu baik. Kata Sean dengan cepat. Apa adiknya bodoh? Masih bagus dia tidak memperpanjang masalah ini dengan menuntut Laura karena telah mencemarkan nama baik.
Bisa saja dia melaporkan balik Laura Malik dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Tapi sekarang adiknya malah ingin memaafkan perbuatan Laura. Bersambung.